Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 94 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Pukulan ini terlalu tiba-tiba. Gabriel Ruiz sama sekali tidak siap, dan darah keluar dari hidungnya. Vivian Low melihat dari samping, dan ketakutan. Dia buru-buru bangkit dan menyeret Aiden Enzo, dan berkata dengan cemas, "Aiden Enzo, apa yang kamu lakukan? Siapa yang memintamu untuk bersamanya?" Aiden Enzo berbalik dan berteriak pada Vivian Low dengan marah. Ini harus menjadi pertama kalinya dalam waktu yang lama Aiden Enzo kehilangan kesabaran dengan Vivian Low. Vivian Low langsung ketakutan, dia tahu ada banyak kesalahpahaman antara suaminya dan Gabriel Ruiz. Namun, memukuli orang seperti ini tidaklah baik. Aku hanya mengkhawatirkanmu, dan aku ingin Gabriel menasihatiku untuk mengeluarkanmu. Vivian Low menundukkan kepalanya dengan sedih dan bergumam, karena takut Aiden Enzo akan bunuh diri lagi. Meskipun Vivian Low telah melihat betapa kuatnya suaminya, tetapi sekarang adalah periode yang luar biasa, bukankah dia disegel oleh keluarganya? Terlebih lagi, ini melibatkan orang-orang yang memakai topi, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan uang. Aiden Enzo langsung menyeret Vivian Low, ingin pergi. Di sana, Gabriel Ruiz menutupi mulut dan hidungnya dengan tisu, dan mendengung, "Hehe, Aiden Enzo. Aku akan merekam pukulan ini untukmu. Jangan berpikir bahwa kamu adalah tuan muda dari grup Enzo di Kyoto, jadi aku akan takut padamu. Kamu tidak mungkin melindungi diriku sekarang, dan bahkan lebih tidak mungkin lagi melindungi Vivian Low dan Cheryl." Gabriel Ruiz berkata dengan dingin, tapi dia mengerti dengan jelas. Aiden Enzo telah dilarang oleh grup Jingdu Enzo, dan dia benar-benar sia-sia tanpa uang dan kekuasaan. Sampah seperti itu, berani sombong. Gabriel Ruiz sangat kesal. "Gabriel Ruiz, aku pasti mengatakan bahwa kamu mampu sekarang, tetapi kamu masih semut di mataku. Jika kamu tidak percaya padaku, coba saja," kata Aiden Enzo dingin, dengan rasa dingin di mulutnya. Kata-kata, grup Jingdu Enzo, termasuk keluarga Jingdu Enzo, adalah boneka yang diciptakan oleh ayahku saat itu, dengan tujuan untuk menutupi mata dunia. Untuk menyembunyikan identitas keluarga Enzo. Semua orang tahu tentang grup Enzo di Kyoto, tetapi mereka tidak tahu bahwa kekuatan di baliknya berasal dari keluarga Enzo di Pulau Tianxin. Mengenai keluarga Enzo di Pulau Tianxin, mereka yang bukan tokoh besar atau keluarga besar yang dekat dengan kepentingan inti tidak akan tahu. Oleh karena itu, Aiden Enzo sangat jelas bahwa Gabriel Ruiz percaya diri sekarang, karena orang-orang di belakangnya tidak menganggap serius grup Jingdu Enzo. Melihat sekeliling, yang domestik, terlepas dari Kyoto Enzo Group, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. "Hehe," Gabriel Ruiz mencibir beberapa kali, mengibaskan darah di tangannya, memandang Vivian Low dan berkata, "Vivian, saya harap Anda akan memikirkannya dengan hati-hati. Aiden Enzo hanya pengecut sekarang, dia tidak mampu membayarmu dan Cheryl sama sekali." Vivian Low mengangkat alisnya sambil mengerutkan kening, dia melirik Gabriel Ruiz, dan berkata dengan dingin, "Gabriel, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu di masa lalu, tapi aku hanya mencintai Aiden Enzo, terima kasih atas kebaikanmu." Setelah itu, Vivian Low menarik Aiden Enzo dan pergi. Melihat bagian belakang keduanya pergi, Gabriel Ruiz sangat marah, dan dengan marah menghancurkan peralatan makan di restoran. "Tuan, set peralatan makan ini 800. Seorang pelayan datang dan berkata terus terang. "Keluar," Gabriel Ruiz berteriak, dan menamparkan wajah lawannya. Pelayan menutupi wajahnya, sangat ketakutan, ketika dia berbalik untuk pergi. Baru saja menabrak seorang wanita menawan, mengenakan rok renda merah, berjalan sangat menawan, dengan setiap kerutan dan senyum, ada sikap menawan. Poppy, dengan lembut melambaikan kipas lipat di tangannya, dengan bibir menyala dan kepala panci tinggi, dia penuh pesona, dan berkata, "Apakah masalahnya salah?" Ketika dia berbicara, suaranya sangat lembut. Antara alis dan mata penuh dengan godaan. Begitu wanita seperti itu muncul, seluruh restoran dipenuhi dengan aroma khusus,
yang membuat orang merasa ringan dan nyaman saat menciumnya. Kenapa? Kamu ingin memberitahu kepala keluarga. Gabriel Ruiz sangat marah sekarang, wajahnya dingin. Poppy berkata sambil terkekeh, itu tidak benar. Aku hanya ingin mengingatkanmu satu hal. Jika kamu ingin menyerang Aiden Enzo, mungkin kamu bisa mulai dengan putrinya. Gabriel Ruiz mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat senyuman di depannya wanita benar-benar karakter yang tangguh. Di matanya, selama tujuannya bisa tercapai, dia tidak terlalu peduli. Ceril memanggilku paman, aku tidak akan menggunakannya untuk mengancam Aiden Enzo kecuali aku harus melakukannya. Gabriel Ruiz berkata, dan kemudian memperingatkan Poppy, jika kamu memberitahu aku bahwa kamu berani melakukan sesuatu dengan Ceril, aku tidak akan melepaskan kamu. Setelah mengatakan itu, Gabriel Ruiz melambaikan tangannya dan meninggalkan restoran dengan marah. Poppy memandang punggung Gabriel Ruiz, senyum di wajahnya menjadi lebih dingin, dan berkata, kebaikan wanita. Di sini, di istana nomor 1, perawat Fiona telah kembali ke villa dengan Ceril. Pada siang hari, dia mengambil Ceril untuk membeli banyak persediaan, mengambil Ceril untuk mendapatkan banyak obat, dan mengajaknya bermain di sekitar lingkungan. Karena Ceril sudah lama tidak bermain, sangat lelah setelah bermain selama sehari. Perawat Fiona menetap setelah Ceril turun dari lantai 2, kebetulan dia berpapasan dengan Geraldine Sol yang hendak pulang. Kamu, kenapa kamu ada di rumahku? Saat Geraldine Sol melihat perawat Fiona, dia menjadi marah dan menatap perawat Fiona dengan nada bertanya. Tatapan itu seperti pemindai. Perawat Fiona melihat Geraldine Sol. Dia juga marah, tapi bagaimanapun, dia ada di rumahnya, jadi dia hanya bisa menjawab dengan sopan, kakak Aiden Enzo memintaku untuk datang dan menjaga Ceril. Ceril, ketika Geraldine Sol mendengar ini, dia sangat marah sehingga bajingan kecil itu benar-benar membawanya kembali. Bagaimana itu bisa berhasil? Aku tidak peduli siapa yang membawamu kembali, kamu keluar dari rumahku sekarang. Aku tidak menyukaimu, teriak Geraldine Sol dengan arogan dan tidak masuk akal, menunjuk ke pintu. Untuk Geraldine Sol yang tidak masuk akal, perawat Fiona telah mengalaminya, dan tidak ingin berdebat dengannya, jadi dia mengambil barang-barangnya dan bersiap untuk kembali ke kamarnya, karena Aiden Enzo mengatur kamar tidur untuknya. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu masih ingin tinggal di rumahku? Geraldine Sol langsung marah ketika dia melihat perawat Fiona hendak kembali ke kamarnya. Rumah. Sampah itu dibawa Aiden Enzo kembali, kan, mencoba berselingkuh denganmu di depan mataku. Tidak mungkin, teriak Geraldine Sol keras. Perawat Fiona sangat marah, Geraldine Sol ini mengutuk orang terlalu kejam, dan langsung menghina saudara Aiden Enzo. Kakak Aiden Enzo membantu dirinya sendiri seperti itu, dan dia juga membantu adik laki-lakinya. Perawat Fiona tidak tahan, aku tidak, kakak, Aiden Enzo dan aku tidak punya apa-apa. Jangan bicara omong kosong, bantah perawat Fiona, matanya merah. Dia adalah seorang gadis kecil sejak awal, jadi dia tidak tahan dipermalukan oleh orang jahat seperti Geraldine Sol. Terkunci, Geraldine Sol menamparkan wajahnya dan memarahi dengan marah, pelacur kecil. Beraninya kamu melawanku, keluar dari sini, segera keluar dari rumahku. Perawat Fiona, yang menderita dari bencana yang tidak terduga, menutupi pipinya yang merah dan panas, dan berkata dengan marah, saya tidak akan pergi. Saudara Aiden Enzo meminta saya untuk datang, dan kamu juga mengusir saya jika dia ingin mengusir saya. Hehe, Geraldine Sol mencibir, lalu menamparnya lagi, menjambak rambut perawat Fiona dan mulai mencabik-cabik dan memarahi. Rubah kecil, kamu telah melawan langit, Aiden Enzo adalah menantuku, dia harus mendengarkanku. Ya, villa ini memiliki nama saya, dan jika saya menyuruh Anda keluar, Anda harus keluar. Perawat Fiona berdiri sedih dan menangis di sudut di bawah pemukulan dan omelan. Tetesan air mata kristal menetes satu demi satu. Tapi dia hanya bisa menanggungnya, karena dia masih harus mengurus Ceril dan membalas kebaikan saudara Aiden Enzo. Geraldine Sol duduk dengan nyaman di sofa dan mencibir beberapa kali, apa yang kamu lakukan berdiri, kamu bisa tinggal jika kamu mau, kamu harus mendengarkanku dan menuangkan segelas air untukku. Aku mati kehausan, perintah. Perawat Fiona menyeka air mata, menuangkan segelas air, dan menyerahkannya kepada Geraldine Sol. Geraldine Sol melirik perawat Fiona yang sedih, mencibir di dalam hatinya, dan menyesapnya. Dia menuangkan air langsung ke perawat Fiona. Yang terakhir langsung tersiram air panas dan berteriak. Ini sangat panas, kamu ingin membakarku sampai mati. Geraldine Sol memarahi dengan marah. Perawat Fiona bergegas ke kamar mandi,
melepas pakaiannya, dan tangan serta dadanya terbakar merah. Dia duduk di lantai kamar mandi dengan sangat sedih, memeluk lututnya, dan tersedak dengan rengekan. Setelah beberapa saat, dia menyeka air matanya, berjalan keluar dari kamar mandi, melirik Geraldine Sol yang sedang duduk di sofa menonton TV, dan langsung pergi ke lantai 2. Ketika dia datang, perawat Fiona merasa jauh lebih tenang di hatinya. Ceril sudah lama terbangun oleh pertengkaran di lantai bawah. Melihat mata perawat Fiona merah karena menangis saat ini, dia bertanya dengan suara kekanak-kanakan, "Bibi Fiona, siapa yang menindasmu?" Perawat Fiona berjongkok, menyentuh kepala Ceril, dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, Bibi Fiona secara tidak sengaja tersiram air." Ceril segera meraih tangan kecil perawat Fiona yang panas. Dia meniup dan berkata, "Aku akan membantumu." Ayah mengajari Ceril sebelumnya, dan dia perlu mengoleskan obat. Setelah mengatakan itu, Ceril menarik perawat Fiona ke bawah. Ketika dia melihat Geraldine Sol, dia mengumpulkan keberaniannya, dan lalu bertanya, "Nenek, apakah ada obat di rumah?" Bibi Fiona tersiram air panas. Geraldine Sol menoleh dan menatap Ceril dengan kebencian di wajahnya, menyebabkan Ceril mundur beberapa langkah karena ketakutan. "Tidak, bakar saja dia sampai mati sebagai pelacur." Geraldine Sol memarahi dengan marah. "Nenek, kamu salah. Ayahku mengajariku untuk bersikap sopan dan tidak mengumpat," kata Ceril kepada Geraldine Sol dengan kepala terangkat tinggi. "Sekarang tidak apa-apa." Geraldine Sol marah, bangkit, menunjuk ke Ceril dan mengutuk, "Kamu bajingan kecil. Kamu masih memberiku pelajaran. Lihat apakah aku tidak memukulmu." Retak. Geraldine Sol menamparkan Ceril dengan tangan besar. Saat ini, Aiden Enzo dan Vivian Low keluar dari mobil dan berjalan ke gerbang villa, dan melihat pemandangan ini. Tiba-tiba, ada gelombang kemarahan. Seketika membakar seluruh tubuh Aiden. "Enzo, masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan." Melihat tamparan terangkat Geraldine Sol akan jatuh, Ceril buru-buru bersembunyi di belakang perawat Fiona. Aiden Enzo bergegas masuk, dan ketika dia melangkah, dia menendang pinggang Geraldine Sol dengan keras. "Aduh!" Geraldine Sol berteriak kesakitan, dia merosot ke depan, terbang, dan jatuh ke tanah. "Siapa? Mencari kematian." Geraldine Sol berbaring di tanah dengan wajah di tanah, langsung menutupi hidungnya, menoleh dan mengutuk. Namun, ketika dia melihat orang yang berdiri di belakangnya, seluruh tubuh gemetar. "Ya Tuhan, ini sebenarnya Aiden Enzo. Ini sudah berakhir. Terakhir kali, dia berada di ruang tamu ini dan memberi pelajaran pada Francisco Ferris." Tiba-tiba memikirkan apa yang terjadi terakhir kali, Geraldine Sol menggigil. Aiden Enzo sangat marah, matanya pecah, dia memelototi Geraldine Sol, berbalik dan berjalan ke Ceril, berjongkok dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja? Apakah nenek memukulmu?" Ceril baru saja ketakutan, melempar langsung ke pelukan Aiden Enzo. "Wow, menangis, ayah, wow." Aiden Enzo merasa tertekan, dan amarah di hatinya semakin sulit untuk ditekan. Dia menatap perawat Fiona, dan menemukan bahwa bercak merah di tangan dan dadanya jelas terbakar. "Apa yang terjadi?" Aiden Enzo bertanya dengan dingin. Perawat Fiona masih menyembunyikannya, melirik Geraldine Sol, tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku tidak sengaja melepuh tadi." Geraldine Sol duduk di tanah, menutupi hidungnya, matanya berputar lurus, karena takut perawat Fiona akan menusuk dirinya sendiri. Mendengar dia mengatakan ini, dia menghela nafas lega. Tapi bukannya memikirkan kebaikan perawat Fiona, dia mengutuk dalam hatinya, berpura-pura menjadi orang baik, "Mari kita lihat bagaimana aku akan membunuhmu di masa depan." Tetapi, Ceril tiba-tiba berkata dengan suara seperti lembut, "Ayah, bukan karena Bibi Fiona sendiri yang terbakar. Aku melihat Bibi Fiona menangis." Ceril tidak bodoh, tapi dia tidak berani mengatakan bahwa itu adalah Geraldine Sol. Ketika Aiden Enzo mendengar ini, ditambah adegan barusan, dia dikelilingi oleh amarah. Vivian Low juga bergegas ke sini, mengambil Ceril, dan menatap marah ke arah Geraldine Sol yang sedang duduk di tanah. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri sekarang, dia tidak percaya bahwa ibunya benar-benar bisa melakukan segalanya. Vivian Low sangat kecewa. Melihat Aiden Enzo yang sedang berjalan menuju Geraldine Sol, Vivian Low ingin berbicara beberapa kali, tetapi dia akhirnya menahannya. Aiden Enzo berjalan ke Geraldine Sol, menurunkan alisnya, dan bertanya dengan suara dingin, "Geraldine Sol, apakah Anda lupa bagaimana saya memperingatkan Anda? Anda menantang garis bawah saya lagi dan lagi,
dan saya benar-benar berani melakukan apapun untukmu, Aiden Enzo. Apakah seperti itu? Geraldine Sol sangat ketakutan sekarang, terutama ketika dia melihat tatapan membunuh Aiden Enzo, seluruh tubuhnya gemetar. Apa yang kamu lakukan? Kamu Aiden Enzo adalah bajingan, dan kamu masih ingin membunuhku. Geraldine Sol tidak peduli, dia duduk di tanah dan melolong. Aku ibu mertuamu, mengapa Anda memperlakukan saya seperti ini? Saya hanya tidak menyukainya. Anda tidak suka putri Anda. Bagaimana jika Anda Aiden Enzo kaya? Bukan karena Anda telah diambil dari hak milik Anda adalah masih sia-sia. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi seorang pembunuh di depanku? Geraldine Sol selesai mengutuk, belum untuk meredakan amarahnya, dia menendang Aiden Enzo dengan kakinya. Terkunci, Aiden Enzo langsung menamparnya dan membantingnya. Tamparan ini, kamu baru saja menggertak ceril. Geraldine Sol menutupi wajahnya, dia menatap Aiden Enzo dengan tidak percaya, dan ketika dia bangun, dia ingin bergegas histeris. Tetapi, terkunci, Aiden Enzo langsung menamparnya lagi, bergema di seluruh aula. Tamparan ini untukmu untuk menggertak perawat Fiona. Biarkan aku memberitahumu sekarang, perawat Fiona, aku menganggap adikku. Jika kamu berani menggertaknya lagi, kamu tidak akan pernah berakhir seperti ini. Retak, saat Geraldine Sol hendak berbicara, Aiden Enzo menamparnya lagi. Tamparan ini bagiku untuk memberimu pelajaran. Di masa lalu, aku mentolerirmu dengan segala cara yang mungkin, tapi malam ini, aku memberitahumu, jika kamu berani melewati batas lagi, aku pasti akan membuatmu menyesal selamanya. Setelah 3 tamparan, seluruh tubuh Geraldine Sol semua orang tercengang, dan ada dengungan di telinga mereka. Dia menatap Aiden Enzo di depannya dengan tercengang, itu terlalu kejam. Beraninya dia memukul ibu mertuanya seperti itu. Aiden Enzo, kamu gila. Beraninya kamu memukulku untuk orang luar. Geraldine Sol berteriak histeris setelah dia menyadarinya, dan dia hampir mengamuk. Dia memelototi Vivian Low dengan marah, dan berteriak, Vivian Low, apakah kamu hanya melihat ibumu dipukuli? Kamu serigala bermata putih, angkat sikumu. Pada saat ini, Geraldine Sol sangat marah. Putri saya, yang telah dibesarkan selama lebih dari 20 tahun, sebenarnya melindungi sampai Aiden Enzo itu seperti ini. Ya Tuhan, ini tidak masuk akal. Putri dan menantuku memukuli ibu. Aku tidak bisa menjalani hidup ini. Geraldine Sol segera duduk di tanah, menepuk pahanya dan menangis dengan keras. Pada saat itulah Guora Low masuk dari pintu, dan ketika dia melihat situasi di aula, dia langsung ketakutan. Sayang, ada apa? Guora Low berlari ke sisi Geraldine Sol dan melihat darah dari hidungnya. Ada juga pipi yang merah dan bengkak, sangat tertekan. Apalagi yang bisa kamu lakukan, bajingan? Kamu tahu sepanjang hari ketika kamu berjalan-jalan dan bermain catur, istrimu dipukuli sampai mati oleh menantu laki-lakinya di rumah. Geraldine Sol merasa percaya diri ketika dia melihat kembalinya Guora Low. Menunjuk Aiden Enzo dan memulai segala macam pelecehan. Ketika Guora Low mendengar ini, wajahnya langsung menjadi dingin, dia menatap Aiden Enzo dengan kejam, dan menegur, Aiden Enzo, bagaimana kamu bisa memukuli ibu mertuamu? Jika kamu memukuli ibu mertuamu seperti ini, kamu melanggar hukum. Aiden Enzo menatap dingin mata Guora Low. Pandangan sekilas membuat yang terakhir bergetar dan mundur beberapa langkah. Guora Low, aku memperingatkanmu, jaga istrimu, jika kamu membiarkanku melihat dia menindas ceril, aku akan memotong tangannya. Aiden Enzo berkata dengan dingin, menoleh dan mengambil ceril dari pelukan Vivian Low dan pergi ke atas. Guora, lihat dirimu, ini menantumu, dan kamu harus memotong tanganku. Keluarga ini tidak bisa hidup, aku tidak peduli, kamu mengusir dia dan binatang kecil itu untukku. Geraldine Sol menariknya dengan kasar. Dia menyeret Guora Low dan menangis keras. Di sini Vivian Low juga memelototi Geraldine Sol dengan kejam, dan berkata dengan dingin, Bu, Aiden Enzo membeli villa ini, jika kamu tidak ingin tinggal di dalamnya. Aku akan pergi besok untuk mencari rumah untukmu, dan kamu dan ayah bisa pindah. Jika kamu masih ingin tinggal di sini, singkirkan amarahmu untuk menangis, membuat masalah dan gantung diri, aku sudah muak selama ini. Setelah mengatakan itu, Vivian Low berbalik dan naik ke atas. Perawat Fiona juga berbalik ketakutan dan kembali ke kamarnya untuk mengobrol dengan saudaranya di telepon. Di sini, di kamar tidur kedua, Aiden Enzo akhirnya membujuk ceril untuk tertidur. Vivian Low melirik ke pintu di sana,
dan menarik Aiden Enzo ke kamar tidur utama. Aiden Enzo, maafkan ibuku. Vivian Low menarik Aiden Enzo dan berbisik tak berdaya. Aiden Enzo menghela nafas dan berkata, "Oke, saya mengerti. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda sudah mendukung saya jika Anda tidak berdiri di sisi ibumu." Vivian Low sangat sedih, karena dia memiliki ibu seperti itu. Merasa malu, dia melemparkan dirinya ke pelukan Aiden Enzo dan berkata, "Aiden Enzo, aku minta maaf untukmu." Aiden Enzo diserang wanita yang lembut ini, dan senyum perlahan mekar dari sudut mulutnya, dan dia dengan lembut menepuknya. Dia menghiburnya, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu masih memiliki bayi di perutmu, jangan terlalu sedih, itu tidak baik untuk perkembangan bayi." Vivian Low berhenti menangis kali ini, menyeka beberapa air mata, dan tidak mengatakan apa-apa. Dengan marah memutar matanya ke arah Aiden Enzo, dan berkata, "Ikutlah denganku ke rumah sakit untuk pemeriksaan besok." "Oke," kata Aiden Enzo. Dan di sini, di bawah, Geraldine Sol ada di kamar tidurnya, dan Guora Low sedang memberikan obatnya. "Oh, lembutlah, itu menyakitkanku." Geraldine Sol menamparkan lengan Guora Low dan memelototinya. Wajahnya merah dan bengkak sekarang, sangat jelek. Lagi pula, dia adalah nenek ceril, bagaimana kamu bisa menindasnya? Guora Low juga sangat marah dan mengatakan sesuatu. Geraldine Sol mendengus, "Anak kecil itu berani memberiku pelajaran, aku tidak akan memukulnya." "Siapa itu? Kamu sudah besar, jadilah berbudi luhur seperti ayahnya." Geraldine Sol mengabaikannya, dan ketika dia melihat kotak kecil yang diberikan Camellia Emer di laci, dia tenggelam dalam pikirannya, dan wajahnya menjadi semakin suram. "Sialan Aiden Enzo, kamu berani memukulku. Saya ingin Anda membayar harganya." Keesokan paginya, Aiden Enzo menemani Vivian Low ke rumah sakit. Setelah dilakukan beberapa pemeriksaan, janin dalam keadaan normal dan berkembang dengan baik. Dokter memperingatkan, sudah lebih dari sebulan sekarang, perhatikan pola makan, istirahat, dan jangan terlalu banyak berfluktuasi. Saya pikir istri Anda sepertinya sangat lelah. Sebagai seorang suami, tidakkah Anda merawat istri Anda dengan baik? Dokter memelototi Aiden Enzo dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aiden Enzo buru-buru menjawab, "Ya, saya harus membiarkan dia lebih banyak beristirahat." Vivian Low juga memberinya tatapan centil, dan kemudian mengikuti Aiden Enzo untuk meninggalkan ruang ginekologi. Begitu mereka keluar, seorang wanita bermata dingin berjalan di depannya, mengenakan gaun pendek merah muda, kuncir kuda tinggi, dan kacamata hitam. Terkunci, wanita itu menginjak langit tinggi, kaki gioknya runtuh lurus. Dia datang langsung dan menamparkan Vivian Low. "Bitch, itu semua karena kamu," wanita itu memarahi dengan dingin. Baik Aiden Enzo dan Vivian Low tercengang, yang pertama segera menjadi marah, dan segera menamparkan dan mengangkat tangannya dan menamparkan kembali. Siapa tahu, wanita itu melepas kacamata hitamnya, menatap Aiden Enzo dengan mata dingin dan berkata, "Kamu memukulku, berapa kali kamu memukulku, Cynthia Reigo?" Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.